4 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Rodi, SPDI, selaku pengisi tausiah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hari Santri Nasional. Yang terhormat Ibu Suryani, MPD, selaku Kepala Sekolah SDN Karanganyar Gunung 02, Bapak Ibu Guru, karyawan, karyawati SDN Karanganyar Gunung 02 yang saya hormati pula, dan anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sedang mengikuti live streaming acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pagi ini yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah, marilah yang pertama dan paling utama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri di SDN Karanganyar Gunung 02 lewat live streaming. Salawat serta salam tak lupa marilah selalu kita sanjungkan kepada beliau, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya ila yaumil akhir. Untuk menyingkat waktu, di sini saya sebagai pembawa acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hari Santri Nasional dengan tema meneladani akhlakul Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul, akan membacakan susunan acara yang telah disusun sebagai berikut. Untuk pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SDN Karanganyar Gunung 02. Yang ketiga, hiburan. Yang keempat, mauidhah hasanah, dan diakhiri dengan penutup dan doa. Hadirin rahimakumullah, semua yang hadir di acara ini, marilah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri Nasional pada pagi hari ini
Kita awali bersama dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Hadiniyah wa Alaniyatil Qawmul wa Alaniyatis Solehah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah, acara yang kita selenggarakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah buat kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SDN Karanganyar Gunung 02 kepada yang terhormat Ibu Suryani MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Bapak Rodhi SPDI, yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan-karyawati SDN Karanganyar Gunung 2, yang saya hormati orang tua wali murid SDN Karanganyar Gunung 2, serta anak-anakku semua yang berbahagia di rumah maupun yang di sekolah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin selalu kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah kita semua diberi kenikmatan yang luar biasa. Nikmat iman, Islam, dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman SDN Karanganyar Gunung 2 yang telah menyelenggarakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, anak-anakku semua, siswa-siswi SDN Karanganyar Gunung 2 bisa mengambil hikmahnya, bisa meneladani Rasul kita, Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita semua tahu bahwa beliau adalah suri tauladan, rahmatan lil alamin. Jadi kita sebagai umatnya harus bisa mengikuti, meneladani beliau.
Anak-anak, pada kegiatan ini nanti anak-anak memperhatikan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita, Bapak Rodhi SPDI. Silahkan nanti bisa dicatat, kemudian diamalkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil hikmahnya. Sekali lagi terima kasih. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas kerawuhannya. Mohon izin nanti untuk menyampaikan mauidhah hasanahnya kepada anak-anak. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Akhir kata mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suryani sudah berkenan memberikan sambutan dan motivasi kepada putra-putri kita. Untuk acara selanjutnya, penampilan dari salah satu putra SDN Karanganyar Gunung 02 yang ingin menampilkan puisi. Kepada Mas Ubay, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Baihaqi Fahindra. Saya dari SDN Karanganyar Gunung 02 ingin membacakan puisi karya Ubay. Ya Rasulullah, Engkau yang selalu berada di hati, mengikis setiap luka lara, pengobat rapuhnya jiwa. Berikanlah terangnya cahaya dalam hidup nan gelap gulita. Berikan arah di setiap langkahku. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Engkau bagai lentera yang selalu hadir dalam gelapnya malam. Ucapmu laksana nada nan indah yang memberikan kedamaian hati. Syafaatmu adalah harapanku, harapan kami penentu kehidupan hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ya, terima kasih Mas Rizky yang sudah memberikan hiburan buat teman-temannya dan juga Bapak Ibu guru, juga para wali murid semua yang hadir di live streaming SDN Karanganyar Gunung 02 ini. Selanjutnya acara inti yang kita nantikan pada pagi hari ini yaitu mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Bapak Muhammad Rodhi SPDI. Kepada beliau waktu disilahkan. Ya, anak-anak siap-siap membawa buku, pensil atau bolpen untuk mencatat apa yang akan disampaikan beliau nanti. Ya, jangan lupa diperhatikan dengan baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi arsadana bita'atih wa zajarana an ma'siyatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Karanganyar Gunung 02, Ibu Suryani MPD, kepada Bapak Ibu Guru SDN Negeri Karanganyar Gunung 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu Sekolah beserta Bapak Ibu Guru yang mengajar di SDN ini, kita doakan semoga mendapat panjang umur, mendapat rezeki yang berkah, mendapat kehidupan yang selalu diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak ketinggalan anak-anak yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, serta wali murid juga kita doakan semoga dalam memberikan mencari rezeki untuk putra-putrinya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Terlebih dahulu sebelum sedikit saya menyampaikan tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri di pagi hari ini, marilah sepatutnya kita bersama-sama panjatkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga dengan bacaan hamdalah senantiasa kita semuanya yang hadir, baik yang menyaksikan berada di rumah, selalu mendapat kesehatan dan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kali, sholawat berserta salam semoga kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa yang membacakan satu saja sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Sehingga kita baca sholawat satu, oleh Allah diberi berapa? 10 lipat. Ini sebuah kemurahan Allah. Subhanallah. Kalau sudah dapat rahmatnya Allah, kita tentu dapat maghfirah. Maghfirah itu pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, saya ngajak kepada diri saya, kepada semuanya yang hadir, baik yang menyaksikan, untuk cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Insyaallah. Yang penting kita ada usaha. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada kesempatan ini saya ditakdirkan oleh Allah bersama-sama menghadiri pengajian yang diadakan di SD Karanganyar Gunung 02. Tentu ini semata-mata adalah nikmat Allah yang patut kita syukuri. Menyangkut tema, ini ada tema peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ada meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul. Tentu pijakan kita, ya Bapak, Ibu, anak-anak wali murid yang ada di rumah maupun anak-anak yang ada di sekolahan, tentu peringatan Maulid ini menggambarkan kepada kita semuanya untuk mengikuti, meneladani perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana dijelaskan
Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa ahdahum ilal haqqi turuqan kana khuluquhul Qur'an. Anak-anak, meski saya membaca sedikit Maulid Nabi, ini maknanya apa? Jadi kita disuruh meneladani, kan begitu nggih? Ahsanan nasi, Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia. Sedangkan manusia ini ketika ikut dengan Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, pasti mengikuti ajaran yang benar, yaitu agama Islam. Sedangkan akhlaknya Rasulullah ini adalah Al-Quran. Nurul Karim, Bapak, Ibu, anak-anak. Tentu Al-Quran adalah sebagai mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pedoman untuk kita sebagai umat Islam. Pedoman dalam apa? Dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Contoh, saking mulianya akhlak Rasulullah. Ini saking mulianya. Dikatakan ada suatu cerita di mana ada segolongan orang yang mau digiring ke neraka, begitu ceritanya. Nah, suatu ketika itu Nabi Adam alaihissalam ini langsung berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ada umatmu yang mau dimasukkan ke neraka." Kata Rasulullah, "Mana ya Nabi Adam? Itu sedang menuju perjalanan menuju ke neraka." Ini akhlak Rasulullah lebih mementingkan umatnya daripada keluarganya. Langsung Rasulullah menusul orang yang digiring tadi masuk neraka tadi, bilang kepada malaikat, "Ya malaikat, berhenti dulu. Jangan kau masukkan neraka terlebih dahulu." Ini kan sifat terpuji. Sifat terpuji mementingkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking-sakingnya, ini ada orang yang mau masuk neraka saja, mau diselamatkan oleh Rasulullah. "Berhenti dulu ya malaikat, berhenti dulu." Ketika malaikat bertanya, "Ada apa ya Rasul?" "Sebentar toh. Ada apa kesalahan umatku ini sehingga umatku ini mau kamu masukkan ke neraka?" Karena tadi ketika ditimbang amalnya, amal buruknya lebih jelek, lebih banyak, amal baiknya lebih sedikit. Nah, sehingga secara keputusan ini masuk ke neraka. Tapi dengan akhlak mulia Rasul, tapi dengan akhlak baik Rasulullah, coba nanti dulu. Orang ini barangkali, anak-anak, pernah kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad? Pernah. Kalau belum, ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berarti kita sudah bersama-sama membaca sholawat. Alhamdulillah. Kemudian orang yang tadinya mau masuk neraka ini, ada catatan di dunia pernah membaca sholawat. Lalu oleh Rasulullah menunjukkan kepada malaikat, "Ini ya malaikat, catatannya orang itu waktu di dunia membaca sholawat." Karena apa Rasul? "Man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Orang yang memuliakan kelahiranku, seperti peringatan maulid di sekolah ini ya, ini kan termasuk memuliakan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata faedahnya luar biasa. Kita mendapat syafaat, kita mendapat pertolongan. Lalu malaikat bilang, "Mana ya Rasul, ini catatannya." Di saat ditimbang ulang, amal baiknya lebih banyak. Sehingga ini menjadikan orang itu menjadi masuk surga.
surga berkat membaca sholawat. Lah ini akhlak Rasulullah kepada umatnya perlu kita teladani. Perlu kita teladani. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya yang bertujuan niat baik. Tadi dikatakan, kenapa kok dapat suri tauladan? Ada firman-Nya Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tadi Rasulullah itu dalam kehidupan sederhana di waktu kecil, tapi Rasul tidak pernah mengeluh. Rasulullah ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, berusaha mandiri. Begitu anak-anak, begitu ibu-ibu, sehingga tidak menjadi pantangan apabila di saat orang tua kita sudah tiada, barangkali justru kita harus meniru akhlak Rasulullah. Bagaimana spirit hidup, bagaimana menjalani hidup yang sejatinya, yaitu dengan bersikukuh, berkukuh, hanya Allah lah semata yang dimintai tolong. Amin Allahumma Amin. Jadi ibu, bapak, anak-anak, intinya apa tuh? Intinya peringatan Maulud ini kan meneladani suri tauladan. Ambil yang baiknya. Anak-anak di rumah harus patuh kepada orang tua. Ini sebagai suri tauladan. Contohnya apa? Akhlaknya disuruh orang tua tidak boleh membangkang. Disuruh orang tua, ini langsung misalkan ada namanya si Andi, misalnya si Andi, tolong saya diberikan sabun. Nah, akhlaknya bagaimana? Ya Bu, saya berikan. Ini adalah contoh akhlak yang baik, mulia. Ini karena akhlakul karimah. Nah, sedikit lagi nanti biar disampaikan kalau ada beberapa pertanyaan. Karena ini termasuk taat kepada orang tua, taat kepada Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, kewajiban kepada kita semuanya. Karena termasuk ridho orang tua adalah ridho Allah. Ridallahu ridol walidain. Anak-anak, jadi kita belajar, kita sekolah, ini tanpa doa daripada orang tua, tanpa adanya spirit dari orang tua, kita tidak jadi apa-apa. Nah, orang tua yang mendoakan kita kepada Allah, orang tua yang selalu mendoakan, maka kita sepatutnya meneladani akhlak Rasulullah, harus taat kepada orang tua. Wa may yuti'illah war rasul fa'ulaika ma'an amal ladina minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolehin. Jika anak-anak semuanya pengen masuk surga bersama Nabi, kalau saya tanya, anak-anak pengen masuk surga? Jawabannya pasti pengen semuanya. Anak-anak tidak mau masuk neraka? Tidak, jawabannya kompak. Tapi kalau disuruh orang tua membangkang itu berarti nggak bisa masuk surga ya Ustaz ya? Ya, ini maka ini pengembangan akhlakul karimah. Insya Allah habis berkah maulud ya Bu ya. Habis berkah maulud, anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Bimbingan Ibu Suryani ini menjadi akhlakul karimah. Karena apa? Karena orang yang memuliakan maulid Nabi Muhammad SAW, la yahruju minat dunya illa bil iman. Tidak akan meninggal dunia kecuali membawa iman. Jadi luar biasa ini ibu-ibu, anak-anak. Meski forumnya kita ada yang live streaming ya Bu ya. Secara langsung tak apa-apa ada yang mendengarkan. Loh bagaimana? Ya kayak kita lihat TV di pagi hari Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Jamaah. Nah itu patut kita syukuri. Semoga dengan barokah maulid ini kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solehah, berbakti kepada orang tua, mendapat ilmu yang barokah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum saya sampaikan lebih lanjut, ada mungkin yang ditanyakan. Dari anak-anak mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan bisa melalui chat yang ada di bawah. Silakan.
Berarti gini ya Ustazah, Ya. Ustadz maaf Ya. Ustazah. Ketika anak-anak itu harus patuh kepada kedua orang tua, Ya. patuh kepada guru juga termasuk akhlak yang mulia juga ya Ustaz. Nah, ini. Jadi Kalau dikasih tugas sama bu guru, ya. bapak guru, kemudian tidak dikerjakan itu termasuk patuh atau tidak patuh, Nah, gimana itu ya. Ustaz? Kita jelaskan dulu. Orang tua itu kan bisa orang tua kandung, bisa orang tua yang didik. Jadi nasab itu ada kalanya nasab keturunan, ada kalanya nasab ilmu. Nah, berarti guru juga termasuk orang tua. Iya. Jadi contoh anak yang soleh-soleha ini apa? Mama diberi tugas, anak-anak besok tugas PAI, ya, merangkum sejarah Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa anak-anak, ini tugas kalian yang tentu kewajiban untuk kalian. Nah, anak-anak itu anak-anak yang baik bagaimana? Mengerjakan sesuai tugasnya. Artinya patuh kepada orang tua, juga patuh kepada bapak ibu guru. Begitu Iya, Ibu. bisa diperhatikan kan Ya, anak-anak. anak-anak. Kemudian nih Ustaz, Ya. mau tanya juga ini Ya. Bu Guru. Ini kalau Bu Guru, Bapak Guru memberikan tugas nih. Ya. Kemudian tugasnya yang ngerjain orang tua gimana itu Ustaz? Nah, Termasuk patuh tidak itu? ini Karena ini modelnya kan sekolahnya banyak daring ya. daring, Nah, ya, ini ya. gimana nih Ustaz? Nah, ini kalau ya alhamdulillah ya Bu ya, ternyata tentu dalam kategori pandemi ini anak-anak di rumah tentu ada hal nilai positif. Harus orang tua, juga ibu guru, bapak guru bekerja sama, begitu ya Bu? Nah, kalau orang tua yang mengerjakan, ya ini jangan lantas diajari kalau bahasa saya Bu. Ini langsung tidak mengerjakan orang tua. Jadi anak orang tua itu menuntun ya Bu. Oh ya ini ada teks sejarah Nabi dibaca dulu. Nah, itu lalu ada pertanyaan, lahir di manakah Nabi Muhammad? Nah, yang baik, ini orang tua yang baik, ini di tag mana, di kota mana? Oh di kota Mekah, lah ditulis di kota Mekah. Ini ya begitu. Supaya apa? Anak dilatih juga mandiri. Mohon maaf, kalau nanti yang dikerjakan, misalkan yang ngerjakan orang tuanya, nanti yang dapat ijazah orang tuanya Ibu. Itu ya Ustaz ya. Yang Yang sekolah pandai jadi anaknya, orang tuanya ya yang Ustaz ya. ini Ya. mohon maaf Buyon ya, gak apa-apa ya. Nah, jadi misalkan, loh saya yang sekolah pernah ada cerita kan, orang tua mau ke sekolah, kamu mau apa Pak? Minta ijazah. Lah kenapa minta ijazah? Karena saya di rumah yang mengerjakan katanya. Ya, ini kan memberi spirit aja. Ya, memang butuh kita ternyata juga sebagai orang tua ya Bu. Ternyata kalau kita sebagai guru satu kelas menghadapi 25 anak ya, 23 ya. Wah 28, padahal ada orang tua mohon maaf satu aja. Waduh, kalau di orang desa itu bingungnya minta ampun Bu. Mas ini gimana Mas? Nah gimana? Saya menghadapi anak saja saya bingung. Berarti Apalagi gurunya apalagi ya, gurunya. 28 anak ya di kelas. Termasuk guru ini orang yang hebat ya. Satu kelas menangani anak 25. Luar biasa. Amin. Maka rata-rata amin. guru ini awet muda. Awet muda selalu banyak senyum ya. Selalu banyak senyum. Alhamdulillah. Ya, monggo ada pertanyaan yang Ya, lain. ini ada pertanyaan dari salah satu murid. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, bagaimana caranya begitu ya? Ya. Ya, Terima Allah, kasih Ustaz, Ibu ya. ya. Jadi orang tua yang ada itu patut kita hormati dengan cara berkata yang baik, ya, yang baik. Kalau sudah meninggal, nah ini kan sudah meninggal sudah tiada. Ini cara berbuat baiknya dengan cara mendoakan. Ini cara mendoakan bisa datang ke makbaroh kuburannya Bu, mendoakan Yasin, mendoakan kalimat-kalimat yang thayyibah lah untuk ibu atau orang tua yang kita yang sudah meninggal. Itu cara berbuat baik. Apa ada ya? Tentu orang tua yang sudah meninggal ini kan di dalam ceritanya kan bisa melihat di sana Ibu. Di sana itu seperti layar TV atau di live streaming. Sana bisa melihat saya tidak bisa melihat sana. Di alam kubur bisa melihat Ibu. Jika mereka anaknya ini selalu mendoakan, maka di sana berkata apa? Alhamdulillah anak saya baik, sudah mendoakan. Ini selalu didoakan. Karena suksesnya anak tak luput dari
kedua orang tua, doa orang tua. Ya begitu Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, kita sharing bareng-bareng. Ya, belum ada pertanyaan lagi, Pak Ya. Zuhri, Bu Trisa. Ya, begini Ustaz, sampai pernah ada cerita juga ya, katanya kalau orang sudah meninggal itu setiap hari Kamis pulang gitu ya, Iya, iya. Untuk mencari doa. Itu gimana itu ceritanya Ustaz? Ya, ini bahasanya menghilang tidak apa-apa mungkin. Ini kan ternyata meneladani contoh akhlak Rasulullah. Memang kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tadhkiratul maut. Ini semula Rasul memang melarang untuk berziarah kubur. Karena memang waktu itu orang muslim masih minim lah kekuatan imannya. Terus sehingga kuat imannya disuruh berziarah kubur kan begitu. Terus ada cerita setiap Kamis ya kita pulang itu memang ada hadis yang menerangkan begitu Ibu. Jadi pulang bahasanya menengoklah rumahnya seperti apa, apakah saya meninggalkan rumah, harta benda ini digunakan untuk baik ya. Jika anaknya itu mendoakan maka pulanglah ke kubur kembali dengan bahasa yang riang gembira. Ibarat saya mengatakan kalau orang yang masih hidup itu kan ketika kita dikasih orang itu sama anaknya, wah begitu riang kan. Orang tua itu diberi sedikit saja diceritakan terus sama orang tuanya. Tapi kalau kita diberikan banyak orang tua, tak pernah menceritakan. Tapi kalau orang tua dijajaki bakso itu ya Bu ya. Senangnya bukan main ya ya. Bu, diceritakan tetangga-tangganya, aku mau dijak anakku. Saya tadi diajak teman, di mana Toyo, di mana toh Mbak, jajan bakso. Itu selalu diceritakan. Tapi kalau kita diberi orang tua menang aja. Ya itu Bu, ya cerita tentang sedikit yang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, karena memang Rasulullah menyuruh kita untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Ini termasuk menteladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. sholli. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, anak-anak, orang tua di rumah semuanya yang ada di rumah. Demikian ini tadi jawaban dari Ustadz Rodi. Jadi ketika Bapak Ibu mendampingi putra-putrinya di rumah dalam belajar, nggih ampun dituntun banget gitu. Jadi anak diajari mandiri. Seperti ini dan contoh misal deh. Ya, ada pertanyaan nih tadi. Anak coba dibaca bukunya materi. Kalau memang ada di buku materi. Kalau dia ayo anak diajak untuk berpikir bersama begitu. Jangan terus dikasih jawabannya langsung. Jadi akhirnya nanti anak itu pemikirannya tidak berkembang gitu ya Ustaz. Tidak berkembang sama dengan kelas 1, kelas 2. Itu masih belajar menulis. Tapi ketika di rumah belajar sama orang tua, yang menulis jawabannya itu orang tua Ustaz, kadang seperti itu. Nah ini berarti mendidik putra-putrinya untuk tidak menjadi cerdas. Ya Ustaz B. Ya, jadi kasihan putra-putrinya nantinya. Ya kita latih agar anak itu mau mandiri. Jadi ya semampunya gitu. Pokoknya anak itu diajari mandiri begitu ya Ustadz ya. Serta kan Bapak Ibu guru jadi nanti bisa menilai, oh ya kemampuan kurangnya di mana, meneliti kurang lebihnya di mana, ini nanti kan bisa diarahkan Bapak Guru. Oh iya, tadi saya belum kenalan langsung tas gitu. Dengan barangkali ada wali murid ya. Tadi mohon maaf, ini saking semangat luar biasa, Jum'ah yang berkah. Allahumma amin ya Allah amin. Ini perkenalkan, mungkin ada orang tua siapa itu, barangkali bisa berkenalan, maka jika tak kenal maka tak sayang. Ini nama lengkap saya diberi nama Muhammad Roli. Alamat saya Sembungharjo desanya Ibu, Genuk sana. Insya Allah ini dekatan dengan Bapak Zuli ya. Saya masih meskipun tua saya itu masih kakak ponaan ya. Sama-sama jurusannya di PAI. Alhamdulillah ini saya juga ngajar tapi di sebuah yayasan Ibu. Yayasan di naungan SMP. Alhamdulillah juga pada hari ini tadi sama. Alhamdulillah waktunya tapi yang berbeda. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kalau sana pagi, perjalanan sini alhamdulillah masih nyandak, masih bertemu dengan Bapak Ibu guru sini, alhamdulillah. Saya itu kalau ada peringatan ini luar biasa, Bu. Melihat wajah-wajah tadi saya senyum, alhamdulillah. Semoga kelak semuanya Bapak Ibu gurunya, saya wali murid semua diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli wasallam. alaihi. Amin, Allahumma amin. Ya, ini ada Ya. pertanyaan lagi Mm-mm. Ustaz. Mengapa kita pada hari kelahiran Nabi harus senang? Mm. Apakah mendapat pahala? Nah, Itu yang betul. pertama. Ini ya, yang Nah, pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dapat dilakukan ketika maulid? Nah, Begitu. ini pertama dulu saya jawab, mengapa kita pada hari kelahiran Nabi harus Harus senang, senang. apakah mendapat pahala? Nah, kita jawab ada dasarnya Ibu. Memang saya adalah bigang. Saya boleh buka ya, sedikit saya Ya, monggo, bacakan. ya. Saya tulis. Suilaan amalil maulid Nabi fi syahri Rabiul Awal ma hukmuhu min haitsu syar'i wal wa mahmudun aw madmumun wa hal yusabu fa'iluhu aw la. Nah, ini jadi pada awalnya ini memang ada pertanyaan semacam itu Bapak Guru. Ini tadi juga sama pertanyaannya. Kebetulan mengapa kita harus Merasa senang. merasa ya. senang. Ya, Pertanyaan merasa yang luar senang. biasa ini Ya, Ustaz. pertanyaan yang berbobot ini saya kira. Yang luar biasa. Mengapa kita merasa senang? Apakah mendapat pahala? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muthalib. Ini adalah manusia yang ditunggu-tunggu kelahirannya. Sehingga patut bagi kita bergembira atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai tidak ada Rasul, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Anda tidak ada Rasul, kita tidak mengetahui hukum syariat agama Islam. Tentu kita harus patut berbahagia. Bahagianya ucapan terima kasih. Meski ucapan terima kasih itu tidak seberapa. Ya Ibu, tidak seberapa. Tidak seberapa. Nah, apakah mendapat pahala? Ini mendapat pahala. Karena yang dilakukan di bulan Maulud itu kan satu menceritakan kisah-kisah suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang zaman dahulu, zaman Nabi tidak ada Ibu maulid. Ya masa Nabi, saya ini loh orang yang mulia, kan tidak mungkin mengagungkan diri. Ya sebagai kita ini, sebagai umat Nabi Muhammad, tentu sosok pedoman. Siapa toh Nabi Muhammad perlu kita kenal. Nyuwun sewu, maaf Mbak Ibu, kalau kita ngakekoi anak kita kan pakai 2 kambing, kalau laki-laki itu anak. Kalau laki-laki, kalau perempuan kan 1 kambing. Itu aja rasa harus patut gembira. Apalagi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kita. Apa dapat pahala? Dapat pahala. Kalau kita di rumah di masjid Bapak Ibu, ini sudah tidak ada mengetahui artinya saja dapat pahala. Membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Itu aja enggak ngetui. Artinya diberi pahala oleh Allah. Anak-anak mendengarkan ceramah kita enggak paham, yang penting rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang kedua Pak Ibu, apa yang dapat dilakukan ketika maulid? Nah, tentunya yang di maulid itu yang kita lakukan seperti acara-acara begini ya Ibu, menteladani, membaca kisah-kisah Rasulullah. Kalau mungkin ya Bapak Ibu punya di tetangga kita, cara melakukannya bagaimana? Habis itu bahasanya ada, kalau orang Jawa itu mengatakan Maulidur Rasul, cinta. Nah, sedangkan mohon maaf nanti ada hidangan untuk memuliakan Rasulullah, itu aja seperti dapat pahala. Jadi misalkan kita nanti di rumah, ini bawa oleh-oleh di masjid ya Bu ya. Nah, atau yes, dimuliakan untuk Nabi Muhammad, ibarat bersedekah di saat itu samanya bersedekah emas. Ya. Emas seberapa? Sak gunung Ibu. Subhanallah. Subhanallah, satu gunung itu diciptakan jadi emas terus dijual. Kita aja yang pakai cincin bukan emas mahal. Apalagi ini satu gunung jadikan emas, pasti
luar biasa. Berarti Alhamdulillah. ketika ada peringatan Maulid, kemudian kita menyumbang bersedekah Nah, makanan gitu, pahalanya seperti subhanallah ya Pak, seperti seperti emas itu bersedekah tadi emas ya. satu gunung Ibu. Satu gunung, Kan luar subhanallah, biasa. sak gunung ini masuk gitu ya. Ah. Dijual bermiliar-miliar itu ya. Bermiliar-miliar. Iya. Nah, ini ada mumpung saya ingat Abu Lahab saja yang memungsuhi Nabi Muhammad, tapi di saat lahir Nabi Muhammad ini Abu Lahab merasa gembira Ibu, karena ponaan, wah, saking senengnya budaknya, pembantunya ini dimerdekakan Ibu, dimerdekakan itu wis nggak usah jadi budak lah, saking senengnya. Lah itu saja Allah memberikan dispen. Dispen itu keringanan setiap hari Senin Abu Lahab itu aman dari siksa api neraka. Nah, kebalikannya apabila kita ini orang iman, orang Islam, ya tentunya patutlah bagi kita untuk bersenang beriang supaya apa? Mendapat pertolongan dan diukaui umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Tentu anak-anak sambil menyimak ya. Ini Jumat berkah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentu kalau di situ bisa jawab alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat, syukurlah, bahagia. luar biasa. Luar biasa. Begitu Ustaz. Kalau di sini begitu Ustaz. Oh, begitu ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, luar biasa. Saya tambahi alhamdulillah ya, karena kita agamanya Islam gitu ya. Ya. Ini kan pas Maulid ya Pak Zuri begitu. Ya, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana cara guru mengatasi supaya anak didik berakhlak mulia yang sesuai ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara guru ya Bu? Ini tentu mohon maaf sekali lagi berawal dari kita. Kita itu anak itu kan kalau anak kecil itu menyentuh tingkah laku dari kita nih Bu. Contoh apa yang kita lakukan? Mohon maaf jika kita ini mainan HP sambil berjalan itu niru anak. Ibu itu, wah, mohon maaf. Itu semua tingkah laku kita tiru. Karena apa? Memang belajarnya anak-anak ini apalagi SD meniru kita ibu-ibu. Jika mohon maaf ini ada anak mungkin anak-anak yang kita tuturi, yuk anak-anak semuanya ini hari Jumat. Kita nanti Jumatan anak-anak, menyontohkan Bapak Ibu gurunya. Ini kira-kira anaknya ikut apa enggak? Ya tentu ikut, insya Allah. Ibarat kita di rumah, menyuruh anak kita, yuk anak sholat, tapi kita nonton TV. Enggak benar ya, itu ya. Ibarat itu. Kira-kira anak itu nurut ikut nonton TV atau sholat itu? Tentunya ya perilaku kita. Nah, dari mana bagaimana? Ini kalau akhlak Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu ketika menjalankan sesuatu itu tidak menyuruh tapi memberi contoh Ibu. Memberi contoh akhlak yang baik, contoh bersedekah. Rasulullah tatkala itu punya pakaian gamis baru diminta sahabat. Ini Rasulullah menyentuhkan, ya dikasih. Ya dikasih karena diminta. Ini Rasulullah tidak hanya berbicara saja tapi juga menunjukkan sebagai contoh atau guru tadi yang sedang mendidik muridnya. Ini yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembalinya kepada siapa? Pada diri kita. Nah, guru itu fungsinya kan mendidik ya Bu, tidak hanya mendidik, tapi bahasa Arabnya mentarbiyah. Juga mendidik anak-anak kita berperilaku. Yang tidak luput ya juga mendoakan ya Bu. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mendoakan kepada anak-anak kita supaya anak-anak ini menjadi anak yang soleh, yang solehah. Nah, kadang belum tentu anak yang sekarang nakal itu belum tentu tidak baik Ibu. Jangan dipatok wah kayak pokoknya nakal, itu nakal ora-ora. Tidak boleh. Kadang-kadang anak yang nakal malah besok jadi polisi Ibu. Malah ketika bertatap muka dengan kita, Ibu, Bapak, salaman, ya kan? Ini luar biasa. Saya banyak temukan anak-anak yang begitu malah Ibu. Jadi tentara, jadi polisi, ya.
Ini Berhasil malah ya, berhasil Ustaz. ya karena dia mampu ya. Yang penting usaha kita adalah mendoakan. Begitu Ibu yang bisa saya jawab. Sharing kita bersama pada pagi hari ini tentang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, ini di durasinya sudah cukup. Oh iya, nanti doa kita berdoa. Nanti sebelum acara diakhiri minta Berdoa. doa. Ya begitu Bapak Ibu wali murid dan putra putriku siswa-siswa SDN Karanganyar Gunung 02, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz Muhammad Rodi dan pertanyaan dari Ibu Guru juga tadi ada. Ibu Guru yang lain mungkin masih ada pertanyaan karena ini waktunya durasinya sudah selesai ya, sudah habis. Kita cukupkan sekian, nanti yang masih mau ada pertanyaan bisa di kolom chat, nanti bisa kita sampaikan ke Ustadz Rodi untuk selanjutnya. Begitu Ustadz? Ya. Mari kita bersama-sama meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Rodi bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ya, fit dini wad dunya wal akhirah, putra-putri kita semuanya yang ada di SDN Karanganyar Gunung ini menjadi putra-putri yang cerdas dan berdedikasi tinggi, juga berakhlakul karimah, berakhlak mulia, bisa mencontoh, menteladani sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan doa dari Bapak Ustadz Muhammad Rodi. Mari kita berdoa bersama-sama di sehadapannya Bapak Ibu, wali murid, anak-anak. Apa yang sedikit saya sampaikan, semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Kita dijadikan orang-orang yang mahabbah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kuat kita imannya, semakin kuat kita taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita semuanya dijadikan anak-anak yang beruntung, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah kafi mayidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih dari pribadi saya Ibu Suryani beserta Bapak Ibu. Apabila ada kekhilafan baik tingkah laku, pembicaraan tidak sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga silaturahmi tidak hanya kali ini ya Bu, bisa kita sambung di satu saat lagi. Alhamdulillah saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa sakit sowan sahabat silaturahim di SD ini. Semoga berkah, amin Allahumma amin. Dari saya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maidah hasanah dan tanya jawab yang kita lakukan pada pagi hari ini sampai menjelang siang sudah usai. Semoga apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan marilah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri Nasional kita tutup bersama dengan membaca doa hamdalah dan penutup majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya sebagai pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Di hati anak-anak dan semuanya, Bu Guru mohon maaf. Marilah kita akhiri. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Jangan lupa besok rangkumannya dikumpulkan kepada gurunya masing-masing. Guru agama maksudnya begitu ya. Ya, jangan lupa like, subscribe. Ya, komennya jangan lupa, oke. Assalamualaikum.